Assalamualaikum, perkenalkan saya Anis Marti Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan anak tanpa memperhatikan keunikan masing-masing peserta didik. Yang kedua, teacher center, yaitu pembelajaran didominasi oleh guru. Dalam pembelajaran, saya masih banyak berceramah dan peserta didik hanya duduk mendengarkan. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada aspek konektif saja, yaitu ketercapaian materi dan KKM. Saya hanya berfokus mentransfer ilmu saja. Yang keempat, motivasi belajar peserta didik rendah. Saya sering memperhatikan mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Yang kelima, peserta kurang aktif dalam pembelajaran. Saya sering melontarkan pertanyaan kepada mereka, tetapi mereka tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan saya. Yang keenam, fokus saya pada suasana kelas yang tenang dan peserta didik memperhatikan saya. Ini adalah pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya, yaitu yang merubah pemikiran saya. Yang pertama, student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik di dalamnya sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Peserta didik dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar dimanapun dan kapanpun. Guru menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang ketiga, memahami karakteristik belajar peserta didik. Saya sadar bahwa setiap peserta didik memiliki keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, saya harus dapat menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Selain itu, saya juga merubah perilaku saya. Yang pertama, memberi kebebasan kepada peserta didik agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kreativitasnya. Yang kedua, mengemas pembelajaran secara menarik agar peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, lebih teliti mengamati kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian, agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan segera yang pertama, menerapkan sistem AMONG. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan merdeka belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keenam, menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, sejatinya pendidikan adalah berhamba kepada anak. Yang ketiga, pendidikan juga harus mengutamakan penanaman budi pekerti yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.